Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Halo semuanya, bertemu lagi sama Akang. Akang gak bosan-bosannya menjelajah museum di TMII. Sekarang Akang lagi ada di Museum Keprajuritan. Tiket masuknya hanya 5.000 per orang. Dan jam operasional buka jam 9 sampai jam 4 sore. Museum Keprajuritan Indonesia adalah bangunan berbentuk segi lima, dikelilingi air, laksana sebuah benteng pertahanan. Perairan sekeliling benteng ini menggambarkan negara kepulauan dengan doktrin wawasan Nusantara. Museum ini dibangun di atas lahan 4,5 hektar dengan luas bangunan 7.545 meter persegi dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 1987 oleh Presiden Soeharto. Misi pembangunan museum ini adalah untuk melestarikan bukti dan rekaman sejarah perjuangan bangsa pada masa-masa perjuangan sejak abad ke-7 sampai abad ke-19. Oleh karena itu, setiap segi bangunan dan benda yang ditampilkan memiliki makna perlambang. Gerbang utama berbentuk model bangunan abad ke-16, mencerminkan sifat keterbukaan dan keramatamahan rakyat Indonesia. Di setiap sudut bangunan terdapat menara mengintai atau pengintai atau bastion, menyiratkan kewaspadaan nasional. Dua kapal tradisional yaitu kapal Banten dan kapal Pinisi dari Sulawesi Selatan bersandar di danau, melambangkan kekuatan maritim dari barat sampai ke timur. Penyajian pameran dalam bentuk diorama, fragmen patung, dan relief, baik di luar maupun di dalam. Pameran bagian luar berupa paduan relief yang menyatu ke dinding gedung bagian luar, meliputi 19 adegan kisah panjang perjuangan bangsa dari abad 13 sampai abad 19. Ruang pameran bagian dalam menyajikan 14 diorama yang menceritakan tentang perlawanan terhadap penjajah untuk mempertahankan tanah air. Di sini juga terdapat tiruan senjata, pakaian perang, panji-panji, serta boneka peraga yang mengenakan busana prajurit tradisional. Di samping itu juga dipamerkan 23 patung pahlawan dari perunggu berukuran 11/4 kali besar manusia yang ditempatkan mengelilingi panggung di dalam gedung. Di antaranya Gajah Mada, Cut Nyak Dien, dan Patimura, dan banyak lainnya. Museum Keprajuritan Indonesia memiliki panggung terbuka yang dapat digunakan untuk pentas musik atau kegiatan lain, baik siang maupun malam.
Setelah kita udah melihat patung-patung, sekarang kita masuk lagi. Nah, di sini ada tangga menuju lantai 2. Kita akan mengikuti Kang Karta. Di lantai 2 masih banyak patung-patung atau relief dan diorama. Ini adalah diorama Sriwijaya. Keren banget kan? Itu adalah para prajurit. Tapi Akang cuma ngambil sekilas aja ya. Kalau detail gak cukup waktunya. Jauh lebih dari ke dalam, diorama serta baju khas perang tradisional menjadi koleksi yang begitu dominan. Berbagai diorama perang sebelum kemerdekaan menjadi hal yang dominan terlihat dalam ruangan ini. Mulai dari diorama perang Padri, perang Badung di Bali, hingga perang Lombok. Semuanya tertata rapi. Ada lagi koleksi museum yang memperlihatkan segala bentuk formasi yang pernah dipakai dalam peperangan. Di antaranya formasi bulan sabit, formasi udang, dan formasi Garuda yang dalam bahasa Sangsekerta disebut Arda Candra Wyuha. Tahukah kalian, bangunan ini berbentuk benteng loh, seperti benteng Batavia. Ketika Belanda datang ke Nusantara, ditetapkan bahwa Jayakarta akan menjadi kota pusat perdagangan di Asia. Untuk menancapkan kekuasaannya, Belanda mendirikan 2 buah bangunan loji yang kemudian diperkuat dengan benteng pertahanan, yakni Fort Jacatra. Setelah mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia, mulailah VOC mendirikan benteng-benteng pertahanan di darat dan di laut. Fort Jacatra kemudian diperbesar menjadi Kastil Batavia sebagai benteng pertahanan di Batavia. Dibangun juga kanal-kanal dan tembok keliling lengkap dengan bastion. Pembangunan berlangsung antara 1619 sampai 1650. Sayang, data benteng dari masa ini sangat sedikit. Data utamanya hanya berupa peta-peta kuno abad ke-17 dan ke-18. Data pendukung adalah hasil-hasil penggalian arkeologi di wilayah Jakarta Lama. Pada zaman Hindia Belanda, penggalian dilakukan pada tahun 1940 oleh Perkumpulan Batavia yang kemudian menjadi cikal bakal Museum Nasional. Hasil temuan antara lain sisa-sisa kastil Batavia berupa pondasi dan sisa jalan pintu gerbang barat, pondasi bastion Salemburg yang merupakan bagian dari tembok keliling kota, ditemukan pada tahun 1977 oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Pada penggalian-penggalian selanjutnya, sejumlah fondasi benteng juga berhasil ditampakkan. Menurut peta-peta kuno, seharusnya di Batavia ada paling kurang 16 benteng. Di luar Kastil Batavia, benteng-benteng tersebut adalah Streresan, Waterkastel, dan Dieren. Benteng-benteng itu merupakan sistem pertahanan di bagian utara. Di luar tembok keliling terdapat benteng-benteng kecil, yakni Ancol, Jacatra, Noordwijk, Rijswijk, Anke, Withoek, dan Buitenwijk. Benteng pertahanan dari serangan laut didirikan di Pulau Onrus,
Pulau Sakit Bidadari, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor sebagai alat bantu pengamanan. Didirikan tembok keliling kota. Tembok keliling merupakan sistem pertahanan di dalam kota. Sisi luar dan sisi dalam tembok keliling dilengkapi dengan parit. Di sepanjang tembok keliling juga dibangun bastion sebagai menara pengawas. Semula beberapa bastion di bagian timur Sungai Ciliwung terbuat dari kayu. Sejalan dengan perkembangan kota, bastion kayu diganti dengan bastion batu. Berdasarkan keberadaan benteng, tampaknya VOC lebih memusatkan sistem pertahanan di bagian utara Batavia. Baru kemudian setelah ramai, benteng dibangun di bagian selatan. Wah, udah gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung video ini, yaitu ada di lantai paling akhir. Ya, menurut Akang ini seperti benteng pertahanan, ada meriamnya juga. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. See you next video, bye bye.